Lo pernah pakai narkoba apa enggak? Pernah. Lo pernah? Kapan terjadi apa tuh? Belum lama kok 2020 ini. 2020 lo pernah dites urin di mana? Di rumah. Lah, Digerebek. ceritanya mana gitu? Iya nggak tahu, tapi digerebek. Masalah narkoba? Ya terdeksar juga dikit. Nggak ada. Selingkuh saat sudah nikah? Pernah mencoba mungkin. Terus hasilnya? Ada yang gagal, ada yang ketahuan juga. Nah, kalau lo masturbasi yang lo bayangin istri lo apa orang lain? Orang lain lah, mungkin Mia Khalifa. Lo takut mati ya? Yonglek, main yuk. Yonglek, sini deh. Ini bukan sih sabarnya Yong Lex. Ada Lex gitu sih mas. Itu mobilnya ada plat Lex. B100 Lex. Biasanya bisa jadi punya Pak Alex. Yonglek. Astagfirullahaladzim Yonglek. Mana? Gua lu. Paling masuk. Orang masuk. Yonglek. Sana. Mas. Yonglek. Sini deh. 8989. Oke guys, ketemu lagi bersama gue Uya. Ini di sebelah gue ada Yonglex, one and only Yonglex. Jadi sebelum kita kesini, kita lagi brainstorming soal collab Yonglex dengan gue, collab Yonglex dengan Nino. Oke, dan kita tunggu aja nanti gimana karya musik kita dengan Yonglex, gue dengan Yonglex atau Nino dengan Yonglex ya. Dan Yonglex, lo pernah lihat hipnotis gue nggak? Pernah. Gimana? Menurut lo hipnotis, lo percaya sama hipnotis ya? Percaya karena pernah melihat asisten gue itu bukan tipikal yang suka acting kayak gitu. Iya. Dan itu lebay loh. Di depan lu tsunami yang wah ekspresif banget. Iya. Ada jurang, ketakutan gitu. Bahkan sampai yang lebih parah ngaranya dijahit sama anak-anak kan dikainin. Saya yang lu paling taksir siapa di Indonesia yang seksi yang lo pengen buat ini, terus dia ngeliatin teman gue kayak senyum gitu. Gue bilang, Iya. ini nggak mungkin sih. Nggak mungkin dia bisa Sebelum acting. lo ngeliat gitu, lo nggak percaya tadi? Skeptis? Nggak? Skeptis. Skeptis. Cuman kata orang kena apa enggaknya tergantung ininya gitu. Iya. Tergantung lo bersedia apa enggak, mau apa enggak. Lo bersedia pun belum tentu kena juga kan. Berarti kenapa tuh? Karena pikirannya atau kenapa? Ya gini, intinya kalau lo udah denial, udah membentengi diri lo, gua nggak bisa, gua nggak kena ya. Nggak bisa, karena kan hipnotis butuh konsentrasi, butuh Oh, dia juga ngikut kita ya? Iya dah, omongan gue masuk ke dalam pikiran lo, kuping lo, masuk dicerna ke otak lo, akhirnya terjadi masuk ke alam bawah sadar lo. Tapi sebelum kita hipnotis atau relaksasi lah. Relaksasi. Iya, gue mau ngomong sama lo. Sekarang umur berapa tadi? 29. 29. Oke, anak sekarang umur 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan. Lo nikah berapa? 2 jalan 3, iya benar 2 jalan 3. Oke, menurut lo sekarang udah pencapaian lo yang tertinggi nggak di dunia? Ya belum lah. Oke. Belum. Cuman kalau gue bilangnya gue udah jadi manusia level 2. Oh, apa level 1 apa? Level 1 tuh nggak peduli nih seberapa lo kaya, seberapa lo sukses, seberapa lo terkenal. Selama lo belum punya anak masih level 1. Iya. Level 2 itu ketika lo udah punya anak. Lo belum punya anak, dan sekarang punya anak ada yang banyak berubah nggak? Banyak pasti pola pikir, prioritas. Iya. Banyak pasti. Dulu kan yang punya anak sendiri brutal aja sekarang. Iya, brutal. Iyalah pasti, itu benar-benar rem. Kalau kita ngerti konsep cinta ya, itu benar-benar rem. Jadi sekarang udah nggak barbar lagi. Ya enggak, dan memang umur juga sih. Umur tuh memang nggak bohong lah. Kalau orang bilang just number kagak, umur ya ngaruh. Di gue agak aneh di lu manggil gue King, padahal lu raja terakhir juga kan. Iya, lo kan panggilannya King Uy ya. Gue raja terakhir, yang manggil gue King cuma Sexy God. Oke. Kayak orang kan lebih kayak Anglex. Sekarang lu mau gimana? Mau hipnotis apa mau relaksasi? Relaksasi aja kita ya. Relaksasi. Jadi kita ngobrol aja dalam keadaan yang santai ya. Iya. Gini, kita nggak usah pakai tisu magic ya guys, jadi ya. Tisu magic. Seri ya? Gue seri ya? Hah? Kagak pernah gue tisu magic. masa? Jangan bikin malu Ambon deh. Oh iya. Iya kali. Tisu magic masa Ambon. Iya. Udah Ambon Medan lagi kan tuh. Oke, iya. Keras sama keras. Gini asik nih. Oke. Gue akan buat relax juga. Kan lo buka mata dulu aja biasa. Buka mata biasa aja. Oke, jangan ada perlawanan. Oke. Buka mata dulu. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Lakukan terus berulang-ulang, tarik napas lebih dalam lagi dari hidung.
Keluarkan dari mulut. Kalau lo mulai mau pejamkan mata, silakan pejamkan mata saja. Oke, lakukan itu, tarik napas yang dalam dari hidung, buang dari mulut, dan kita rileks dulu. Tutup matanya boleh pelan-pelan, dan tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung, lebih dalam lagi, dan keluarkan dari mulut. Kita rileks, dan rileks saja. Sekarang dengarkan saya, Yonglex. Dengarkan suara saya saja. Jadi kita ngobrol-ngobrol dalam keadaan rileks saja. Kita relaksasi saja ini. Oke, kita tidak melakukan hipnotis kali ini, kita hanya relaksasi saja. Yonglex, pertanyaannya adalah, lo cukup bahagia dengan hidup lo sekarang, apa enggak? Cukup. Cukup bahagia. Jauh lebih bahagia dibanding 2 atau 3 tahun yang lalu? Sebenarnya itu nggak bisa dijawab gitu sih. Kayak target gue tuh bahagia sehari. Oh gimana? Bahagia sehari itu maksudnya apa ya? Lu cuma cukup 1 hari aja bahagia gitu. Gak usah mikirin 2 tahun, 3 tahun lagi gue harus bahagia nih gitu, gak usah. Lu gak punya target muluk-muluk untuk lu? Ada. Ada desain plannya ada gitu. Cuman tetap targetnya 1 hari ini. Karena 3 tahun itu nggak akan terjadi kalau 1 hari ini gue nggak bahagia gitu. Jadi bahagia lo hanya untuk hari ini, lo bangun tidur, gue harus bahagia hari ini. Habis itu lo tidur, besok lo pikirkan lagi. Betul. Lo merasa lebih bahagia dengan lo sekarang punya anak? Pasti. Cinta banget sama anak lo? Lebih cinta dengan anak lo apa dengan istri lo? Itu jenis cinta yang beda tuh, nggak bisa disamain. Oke, tapi kalau disuruh milih, lo lebih memilih anak apa istri? Untuk apa nih pilihannya? Cinta. Perasaan lo. Lebih Saat besar ini rasa sayang lo sama istri apa rasa sayang lo sama anak? pasti sama anak. Dan gue juga harus ngomong gitu ke dia. Ke anak. Iya, lu harus sayang sama anak lebih besar daripada ke gue. Kalau satu-satu masing-masing kita punya tujuan yang sama, ketemu di tengah. Dan lo harus bilang itu sama istri lo ya? Pasti. Yonglex, lu kan sosok rapper tatoan, bisa dibilang orang lihat nggak kenal lu, ngeliat lu kan barbar, berandalan gitu ya kelihatannya gitu. Lu pernah pakai narkoba apa enggak? Sama sekali nggak. Nggak pernah. Terakhir nge-weed 2017. Nge-weed 2017. Itu apa? Coba-coba iseng? Coba-coba aja, iseng aja. Rasanya apa? Ya enak. Yang membuat lo tidak melakukan lagi? Hukum di Indonesia kan bilang itu narkoba, jadi gua taatin hukum yang di sini lah. Tapi kalau misalnya lu jalan-jalan ke LA atau ke Belanda yang itu bebas, lu akan ngeganja? Ya jelas lah. Oh gitu. Kita harus taat hukum. Oh, taat hukum. Tapi lu berarti adalah orang yang taat hukum, tidak pakai narkoba di Indonesia karena lu mentaati peraturan Indonesia. Betul. Jadi lu nggak pernah takut kalau lu digerebek orang atau mungkin diperiksa tes urin dan lain sebagainya? Silakan, nggak akan pernah takut. Pernah? Pernah. Pernah. Kapan terjadi? Apa tuh? Belum lama kok 2020 ini. 2020 lu pernah dites urin di mana? Di rumah. Lah, Digerebek. lu pernah digerebek? Digerebek dan gue sama sekali nggak takut. Oke, gimana? Lu digerebek oleh polisi apa BNN? Polisi. Datang ke rumah lu, ceritanya mana gitu? Iya nggak tahu, tapi dia digerebek. Cuman dibilang kasusnya narkoba, gue lebih lega gitu. Karena waktu itu lagi ada masalah sama K-pop juga kan. Oke, masalah K-pop yang video klip lo? Ya malah lebih takut ke situ. Oh lu takut sama pendukung K-pop? Enggak, dia kan ngomong gitu kan, masa K-pop tuh ada yang gini, bisa datengin lawyer gitu. Malamnya baca komen, pas bangun tidur besok siang, nah datang polisi ke rumah. Oke, jadi malamnya lu baca komen apa tuh? Soal itu, mereka bisa datengin lawyer sampai ke across the country gitu. Oke, dari si K-popers itu? Iya. Terus besok tiba-tiba polisi datang beneran ke rumah lo? Iya. Waktu datang ke rumah lo pikir apa? K-pop, masalah itu. Oh, masalah mungkin pencemaran nama baik atau mungkin Iya. gitu-gitu? Iya. Takut nggak pada saat itu pas dia datang yang lu belum tahu masalah narkoba? Ya terdekser juga dikit. Cuma begitu narkoba malah lega gue. Diketok, yang buka pintu siapa pertama kali? Yang kerja di rumah lah, mereka semua pada panik, gue sih yang tenang gitu. Oke, lapor ke lo bahwa ini ada polisi gitu? Ya digeledah, cek handphone, tes urin, ya udah aman. Prosesnya cepat, nggak nyampe sejam, pulang. Pulang? Jadi lo nggak pernah takut karena memang lo bersih ya? Gue berani jamin bersih. Kalau ada yang ngajak taruhan enak banget nih sebenarnya. Oke. Tapi waktu lo digerebek itu tes urin berarti tidak ditemukan bukti, tes urin lo bersih, polisinya pulang minta maaf apa tidak? Ya minta maaf. Nah, yang ngelaporin lo siapa? Berarti kan polisi datang atas laporan orang nih.
Itu pas kita tanya dirahasiakan gitu kan. Tapi itu berarti laporan masyarakat itu ya? Bisa bijak masyarakat, bisa orang mungkin yang benci atau yang iri, terserah. Tapi yang jelas waktu itu gue berpikir gue di posisi menang, gak akan positif, gak akan apa-apa. Jadi lebih kayak ya udahlah biar cepet aja, gue masih banyak fokus yang dikerjain gitu. Jadi intinya kepolisian juga profesional sekali ya? Iya. Jadi kalau tidak ketemu bukti ya udah berarti emang tidak bersalah. Betul. Itu beritanya kenapa bisa nggak keluar tuh? Ya mungkin karena gue negatif kali ya. Oke. Pagi siang digerebek, sore aktivitas normal, gue balik main PS. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Istri lu sempet shock nggak waktu datengin polisi? Ya di awal mungkin kaget gitu, karena pikir ada apa gitu kan. Begitu narkoba yang aman. Ya udah dia udah pasti langsung tenang semua, serumah. Tanggapan lo sama artis-artis yang ketangkap narkoba? Ya pilihan masing-masing sih. Kalau gue sering ngomong ada logika, ada perasaan, dipikirin lah. Kalau semuanya yang kita bangun berkarir 12 tahun cuman bisa hancur gara-gara 2 batang kayak nggak lucu deh. Oh jadi yang membuat lu sama sekarang nggak pakai narkoba karena lu berpikir rasional gitu? Sangat rasional. Jadi lu nggak mau rusak hidup lu cuman karena Narkoba. Ngapain? Lu ditolak cewek pernah? Pernah. Dulu. Oh dulu? Waktu belum terkenal? Betul. Belum jadi apa-apa lah ya. Bukan paling malu, mungkin paling sebel kalau direndahkan kali ya. Pride-nya kan tinggi soalnya. Lu nembak cewek, lu yakin tadi diterima? Jangan kan nembak King. Belum nembak aja udah nggak dianggap kita. Terus perasaan lu waktu ditolak? Revenge. Kayak, oh lo lihat ntar ya suatu saat gue akan jadi orang. Sekarang gini, lu playboy bukan? Jadi bilang playboy juga bukan, karena nggak ganteng King gitu. Tapi pernah nggak punya pacar lebih dari satu? Pernah. Berapa pacar lu pernah punya pacar paling banyak berapa sekaligus? 4 kali ya, 3 gitu. Pernah punya pacar 4 sekaligus? Pernah lah, zaman masih 23, 22 gitu kan. Masih barbar. Terus itu cewek-cewek itu nggak ada yang saling tahu? Nggak ada. Ada yang pernah ketahuan nggak? Ada, putus-putus, hilang-hilang aja gitu udah. Dan lu nggak pernah peduli juga? Nggak peduli juga. Ketahuan cuek aja? Cuek aja, emang putus aja juga. Ada lagi ke yang lain gitu. Pernah kepikir poligami nggak? Enggak deh kayaknya. Nggak pernah? Jadi lu pernah punya pacar banyak, pernah jadi playboy, tapi kalau nikah lu nggak pernah punya kepikiran istri lebih dari satu? Enggak ada. Selingkuh saat sudah nikah? Pernah mencoba mungkin. Terus hasilnya? Ada yang gagal, ada yang ketahuan juga. Oke, gagal tuh maksudnya apa? Ya nggak gagal nggak jadi gitu, niat aja. Oh cuma niat aja. Ketahuan? Ya ketahuan berantem, rumah tangga biasa lah. Oke, ketahuan udah pacaran apa baru PDKT? Ya chat-chatan gitu loh King. Oke, sekarang gue mau tanya sama lo. Lo udah nikah, masih suka masturbasi nggak? Ya kenapa enggak? Kenapa? Biar cepet aja, ya kenapa enggak tuh? Istri lo tahu? Nggak tahu juga kayaknya. Kayak jadi tahu dong sekarang nih. Oh iya. Nah, kalau lo masturbasi yang lo bayangin istri lo apa orang lain? Pertanyaannya menjebak juga ya guys. Iya. Orang lain lah. Orang lain? Ya artis-artis luar gitu. Apa artis luar yang lo bayangin? Ya, mungkin Mia Khalifa gitu. Artis Indonesia ada nggak yang lo bayangin? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ngapain kalau artis Indonesia mah? Kenapa emang? Mungkin bisa kali. Oh, Mungkin. Oh iya. Nah sekarang gini, yang Lex gue mau tanya nih. Lu kan banyak haters juga gitu kan, termasuk orang artis yang udah sukses tuh pasti banyak hatersnya kan. Lu pernah kesel? Lu pernah ini gak sih, kena mental gak sih sama haters lo tuh? Nggak pernah justru. Nggak pernah? Malah lebih ke keselnya sotoy gitu. Maksudnya gimana? Kita misal bikin lagu, kita punya referensi, kita lagi suka sama ini gitu kan. Iya. Sebut kita bikin lagu referensi artis A. Iya. Itu komennya tuh plagiat nih artis B. Iya. Kagak itu artis A, lu jangan otoy nyebrang jauh-jauh. Referensi kita artis A dituduhin ntar. Artis B. Ntar mirip artis Z. Suka sebel gitu kalau otoy banget sih alay gitu loh. Nah waktu kemarin lu bikin lagu soal K-pop itu, lu sebetulnya nyindir siapa yang lu sindir? Nyindir mereka yang berlebihan. K-popers apa artis K-popnya? K-popers. Gue ngefans sama K-pop. Lu ngefans siapa artis K-pop yang lu fans? Big Bang, kita VIP. Blackpink. Blackpink suka juga. Udah 2 itu aja. Lu kan tatoan nih, lu gahar begini. Lu pernah nangis ya? Ya pernah lah. Apa yang bisa bikin lo nangis? Banyak. Apa? Film series. Film apa yang lo tonton lu bikin lo nangis? Lagu. Kemarin startup. Apa yang bikin lo nangis? Wah parah. Startup. Nggak ada obat Korea mah. Banyak. Di situ kan banyak hubungan gitu ya. Penolakan, hubungan keluarga. Ya nangis tuh sensitif. Gue sensitif sini mah. Nonton K-drama suka nangis juga? Enggak. Tapi fakta menarik nih. Apa? Apa?
Gue tuh umur 6 tahun dulu, Iya. tinggal di Medan. Nonton film India aja nangis. Nonton film India aja nangis. Iya, sesensitif itu. Jadi lo orangnya sensitif sebetulnya. Sensitif, seniman pasti sensitif, pasti. Selain nonton film, selain dengerin musik, kapan terakhir lo bisa menangis karena kejadian? Kalau lagi nyetir sendiri, Terus ngapain? banyak hidup kan banyak masalah gitu kan. Tempatnya ngadu gitu di situ. Ngadu sama pencipta kita, bisa nangis-nangis sendiri, King. Lagi nyetir. Lagi nyetir. Bisa nangis, bisa wah gini gitu. Lo pernah nangis karena istri lo? Pernah sekali. Kenapa? Itu rahasia itu kalau itu. Rahasia, oke. Pernah. Nangis cewek pernah. Pernah nangis karena diputusin cewek? Pernah. Alay banget tapi itu sih. Kenapa, cerita gimana? Zaman-zaman bocah lah, cinta-cinta pertama. Lu apa? Lu kenapa bisa nangis? Ya karena dia sama cowok lain gitu. Wah itu keselnya nggak terimanya gitu. Cowoknya kelebihannya apa dibanding lu? Anak band. Lu dulu belum main musik ya? Belum lah. Masih aja di satu SMA apa. Iya. Kalau sama Revina lu jatuh cinta nggak lu? Waduh. Dibilang jatuh cinta lah. Kalau nggak sampai jadian kan. Nah, di antara mantan-mantan pacar lu, selain istri lu ya, siapa yang paling berkesan dalam hidup lu? Aduh udah nikah nih. Ya siapa? Saya sebutin namanya nih. Sebutin. Inisial aja ya. Iya. Inisialnya T. Inisialnya T. Biar dia yang tahu. Itu nggak jauh dari kata terkenal tuh, King. Iya. Masih itu Apa paling yang membuat lu berkesan sama dia? karena di era rintis dia yang percaya dan support kita. Masih pernah berhubungan sama dia? Waduh, udah lama banget, terakhir 2015-16 kayaknya. Pada zaman itu gitu ya, kita cerita gitu, kita dari hip hop, dari rap bisa nih jadi, mana ada yang percaya, nah dia yang support dari awal. Dia orangnya. Yang Lex. Lu pernah nonton bokep? Sering? Ya pernah lah bokep King. Terakhir nonton bokep kapan? Setahun 2 tahun lalu lah, Udah lama. udah lama. Kenapa nggak nonton lagi? Nggak ada stok lagi? Ada film, ada Netflix gitu, ada game, kayaknya banyak deh. Oh, jadi ada pilihan lain. Benar. Oke, gue mau nanya terakhir sama lo nih. Kalau anak lo besar nanti, apa yang pengen lo tahu dan apa yang pengen lo ceritain ke anak lo tentang lo? Lo pengen tahu anak lo tahu lo sebagai apa? Kalau tahu itu kan berarti status ya King. Iya. Kalau gue lebih pengen yang dia rasain sih. Bukan yang dia tahu gitu. Karena tahu dia bisa cari tahu dari banyak orang, bisa dapat informasi yang salah yang benar gitu. Gue pengen yang dia rasain aja. Terlepas dari apapun omongan orang tentang Iya. Yang penting yang dia rasa gue gimana sebagai bapak gitu. Dia cukup. Lo kemarin sempat marah juga kan waktu anak lo dibawa-bawa. Ya, apa kasus terakhir ya? Sebenarnya nggak marah King gue. Iya. Itu bini gue yang marah. Iya. Cuman kenapa? gue, Iya. aduh, udahlah saya sekali isengin aja kali ini ya K-pop. Gara-gara anak gue dibilang anak haram, Iya. gedenya bakal jadi. Gue sih biasa aja. Lo biasa aja, tapi istri lo marah. Karena gue tahu anak gue nggak akan kayak gitu. Gue tahu kualitas keluarga gue lah gitu. Akhirnya lo lakukan apa pada saat Istri gue sedih, bukan marah. Oke. Udah marah juga sih, tapi Oke. udah kerjain aja lah ini ya sekali kan, buat konten juga lah. Yang lo lakukan apa saat itu? Kita cari orang yang minta maaf, Ketemu tuh? ketemu pengen gue samperin King, gitu. Cuma di Kalimantan, malas gila. Jauh ya. Ya udahlah, lagi COVID juga kan. Oke, yang Lex. Kalau lo istri lo lagi dengar, lagi nonton nih, apa yang pengen lo sampaikan sama istri lo yang selama ini belum pernah lo katakan? Buat Eriska Alexander, ya gue mencari sosok istri tuh yang bisa gantiin sosok nyokap gitu kan. Gue bisa main game gitu. Cantik nggak ya? Pasti cantik lah ya. Cowok kalau nggak dapet cowok amun masa dapet cowok cewek nggak cantik gitu, istri nggak cantik. Tapi dia bisa jago masak memang, jago juga di ranjang gitu kan. Wow. Terus yang paling penting adalah gue lagi main game, lagi nonton Netflix. Sayang suapin gitu, suapin sambil makan. Mungkin tuh love language gue berarti act of service gitu ya. Mau dimasakin apa gitu, terima kasih lah sama Eriska. Dia adalah sosok yang tepat buat lo ya. Awalnya dia adalah sosok gue tuh pisahin King, yang gue butuhkan dan yang gue inginkan. Apa tuh? Karena keinginan kita sebagai manusia ini bisa berubah. Mungkin keinginan dari status, kategori, apapun itulah. Tapi kebutuhan kita saklek nggak akan berubah gitu. Awalnya dia adalah sosok yang gue butuhin sehingga jadi bukan yang gue inginkan. Tapi akhirnya, awalnya Akhirnya? keinginan itu jadi bertumbuh gitu. Karena kan keinginan bisa berubah. Iya. Jadi apa yang lo inginkan dari dia sekarang? Dia punya jiwa seni juga, King. Tahu-tahu dia bisa bikin nail art gitu. Dia punya taste gitu.
punya willing fight-nya tuh besar juga gitu. Dan lo ingin terus sama-sama dia sampai nanti berarti ya? Pastilah, Dan makin lama makin cinta. pasti. Sama satu lagi gue mau nanya, lo takut mati nggak? Enggak, Nggak takut mati? enggak. Kenapa? Karena gue berserah sih King orangnya. Berserah sama pasrah tuh beda ya. Berserah itu kita tetap lakukan, tetap hidup dengan caranya kita bertahan hidup yang terbaik. Tapi kalau memang udah waktunya, karena dia yang tentukan, ya waktunya aja. Itu namanya berserah. Pertanyaan gue selanjutnya menarik nih. Lo lebih takut ninggalin orang yang lo sayangin, apa ditinggalin? Atau lebih tepatnya, lo lebih takut meninggal dan meninggalkan orang yang lo sayangi, apa lo lebih takut orang yang lo sayangi meninggalkan lo? Lebih takut ninggalin mereka sih, karena belum saatnya gitu. Belum dulu, nanti. Jadi lo lebih siap kalau orang yang lo sayangin meninggalkan lo? Enggak juga sih. Pertanyaan susah tuh King dijawab. Iya. Tapi kayaknya iya gue lebih siap kalau ditinggalin deh. Dibanding lo meninggalkan mereka. Betul. Kalau gitu Yonglex, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut dan tarik napas lagi. Lakukan sekali lagi dan setiap hembusan napasan adalah kebahagiaan buat Yonglex. Dan tarik napas lebih dalam lagi. 1, 2, 3, bangun. Enak juga ya. Relax aja. Relax Kita enak. bukan menghipnotis, tapi kita relax aja. Relax. Itu tangan ada kesemutan terakhir-terakhir loh. Oh, iya gitu ya? Kayak ada ini. Tapi emang selama ngobrol tuh berarti tadi kebayang muka-muka lo? Iya, kebayang muka-muka. Ya, Muka-muka. lo kadang sadar. Iya. Tapi lo hanya, lo ada visual-visual yang Ini muncul kejadian muka gitu. iya. Muncul. Menarik juga ya kayaknya tuh ya. sebenarnya. Dan kita banyak jadi tahu sisi lain Yonglex di sini. Dan kita baru tahu juga tadi, banyak banget informasi yang menarik ya. Tapi kapan-kapan juga boleh deh. Boleh lah, gue undang King Wei juga podcast gue lah. Boleh lo tanya Waduh, apa aja nih. iya, biar menarik nih. Oke, dan jangan lupa tunggu juga ya, ini kolaps kita antara gue dengan Yonglex Lagu. dengan Nino juga. Oh tadi gue pengen bahas ini King nanti, catat aja dulu ya. Iya. Di podcast gue nanti gue pengen bahas tentang Playboy Insap lu tuh. Tadi kan kita bahas tuh. Itu banyak yang gue pengen orang-orang tahu yang tadi kan kita nggak rekord ya. Iya. Sisi lain Uya Kuya yang pas bikin Playboy Insap itu. Gue pengen bongkar di situ. Biar orang kaget gitu, biar orang tahu basicnya kita gitu loh. Iya, betul. Setuju. Itu menarik tuh. Orang kan sekarang taunya gue raja drama, king of gimmick ya kan. Itu akan gue bongkar tuh. Itu menarik banget. Kan ya. Sumpah menarik banget. Gitu. Makanya awal kita bisa kontekan karena gini. Iya. Pas lo bikin Don't Play Bosku, kok gak kepikiran ini kita ajak salah satu personil R&B legend lo Tofu. Akhirnya kita ke sini ketemu di kantor gue ngobrol-ngobrol brainstorming gitu. 2 minggu ada 10 hari kali ya. Ada 10 hari benar-benar 10 hari. Iya benar lah sebelum PPKM kita ininya. Kita tunggu kolaps kita guys. Ya jangan lupa juga subscribe juga channel Yonglex. Yang Lex. Yes. Dan sampai ketemu di kolaps kita berikutnya.